Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang norm hasil kali titik dan jarak di Rn. Yang pertama yaitu tentang norm dari vektor. Norm atau bahasa lainnya adalah magnitude atau panjang dari vektor. Misalkan kita punya vektor V, V1, V2 di R2, maka panjang dari vektor V atau norm dari vektor V dilambangkan dengan V diapit oleh double garis ya, kiri kanannya, yaitu akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Kalau kita perhatikan gambar vektor sebelah kanan ini ya, yang berwarna biru ini adalah vektor V, maka panjang vektor V berarti kan jarak dari pangkal sampai ke ujung vektornya. Itu kalau kita masih ingat gunakan Pitagoras ya, karena koordinat vektornya adalah V1 V2, yang berarti di sini jarak ke sini adalah V1, kemudian disembunyinya adalah V2, sehingga kita bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka panjang V kita tahu dari Pitagoras ya, panjang dari V kalau dikuadratkan sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat, karena merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Oleh karena itu panjang V akan sama dengan akar dari nilai V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Oke, kita teruskan. Kalau di R3 berarti kita kembangkan rumus tadi, nilai panjang atau norm dari vektor V akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya ya, ini di ruang gitu ya, seperti diagonal ruang pada kalau kita punya bidang seperti kubus atau balok ya. Nah, ini kalau kita punya panjang, lebar, dan tinggi, nilai ini sama dengan diagonal ruang, yaitu akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Kalau pada balok itu biasanya panjang, lebar, dan tinggi sebagai pengganti V1, V2, dan V3-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjut di Rn, kita perluas. Nah, definisinya di Rn, untuk vektor di Rn kita misalkan V1, V2 sampai Vn, maka norm dari V yaitu akar dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Selanjutnya kita beri contoh di R3, misalkan ada vektor V dengan nilainya ya, komponen vektornya min 3, 2, 1, maka kita kuadratkan masing-masing sehingga hasilnya 9 tambah 4 tambah 1, 14, jadi akar 14. Di R4 komponennya misalkan 2, min 1, 3, min 5, maka dengan cara yang sama kita kuadratkan masing-masing. Ingat ya, bilangan negatif dikuadratkan hasilnya positif. 3 kuadrat 9 dan min 5 kuadrat itu 25, sehingga diperoleh akar 39 sebagai panjang dari vektor V di R4.
Nah, kita punya sebuah teorema 3, 2, 1. Jika V vektor di Rn dan K suatu skalar ini adalah bilangan real, maka panjang vektor V atau norm vektor V itu selalu besar atau sama dengan 0 ya. Dari rumusnya sendiri sangat mudah dilihat, karena nilai norm dari vektor V itu adalah akar dari pengkuadratan ya, bilangan real. Kita tahu bahwa bilangan kuadrat, kalau bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya selalu lebih besar dari 0. Jadi untuk setiap ini ya, besar dari 0, besar dari 0, sehingga penjumlahannya pun pasti besar dari 0, dan ditarik akarnya juga akan besar dari 0. Kemudian kapan bernilai 0? Panjang vektornya akan 0 jika vektornya adalah vektor 0. Kita tahu vektor 0 adalah, ya kalau di Rn berarti koordinatnya 0 semua ya. Komponen vektornya 0, 0 ya. Jadi kalau digambar sebetulnya dia menjadi sebuah titik saja, tidak panjangnya titik pangkal dan titik ujungnya berimpit, jadi panjangnya 0. Kemudian untuk vektor K kali V ya, kelipatan dari vektor V, panjangnya akan sama dengan nilai mutlak K dikali panjang vektor V. Ini juga sudah dijelaskan di video secara geometri ya, di video 3.1. Next. Nah, kita akan membahas vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Jadi nilai di bawah akarnya jelas 1 ya, karena akar 1 sama dengan 1. Kemudian kita juga punya vektor satuan yang searah dengan vektor V. Jadi misalnya kalau kita punya vektor V ini. Nah, ini vektor V. Nah, panjangnya ini lebih dari 1 misalkan. Lalu kita ingin punya vektor yang panjangnya 1. Kita anggap 1 itu sampai sini. Kita namakan vektor U. Jadi vektor U adalah vektor searah vektor V tapi panjangnya 1. Kita punya rumus di sini, yaitu 1 per panjang vektor V dikali vektor V. Ini bisa dibuktikan bahwa panjang dari vektor U ini adalah 1. Nah, buktinya sederhana. Kita misalkan 1 per panjang V ini sebagai konstanta ya, sebagai skalar, karena ini kan nilainya adalah bilangan real, 1 dibagi panjang vektor V. Jadi misalkan di sini vektor V-nya bukan vektor 0 ya, karena kalau vektor 0 nanti 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi vektor V-nya harus vektor tidak 0, karena kalau vektornya 0, kita mau bikin vektor U yang searah V gimana ya? Arahnya bisa macam-macam. Nah, sekarang di sini misalkan V-nya tidak 0, bukan vektor 0. Nah, berdasarkan teorema yang tadi 3, 2, 1, panjang dari vektor U sesuai dengan rumusnya, karena ini dimisalkan 1 per V, panjang V nya sebagai K, berarti kan U sama dengan K kali V ya, sehingga panjang U sama dengan panjang K kali V atau norm K kali V. Berdasarkan rumusnya adalah nilai mutlak K dikali panjang vektor V. Kita ganti ya, nilai mutlak, seharusnya ada nilai mutlak di sini, nilai mutlak dari 1 per panjang V, tapi nilai mutlak 1 adalah 1, sementara panjang V kan nilainya juga positif atau sama dengan tapi nilainya positif ya, panjang vektor V itu besar dari 0, karena vektornya tidak vektor 0, panjangnya berarti besar dari 0. Oleh karena itu nilai mutlaknya tidak apa-apa, kita hapus. Jadi nilai mutlaknya dihapus ya, nilai mutlaknya tidak diperlukan.
Nah, di sini kita bagi ya, panjang V dibagi panjang V 1, sehingga nilai hasil akhirnya panjang U adalah 1. Nah, proses bintang ini disebut normalisasi vektor V. Jadi membagi vektor V dengan panjangnya itu namanya normalisasi. Kita bisa juga menulisnya disingkat begini ya, vektor U yang searah V tapi panjangnya 1 itu adalah sama dengan vektor V dibagi panjangnya. Jadi satunya nggak perlu kita tulis juga tidak apa-apa, karena sama aja ya. Next, contoh berikut, tentukan vektor unit U yang searah dengan V22-1. Vektor ini yang ditanya vektor U dulu ya, bukan nanti kemudian dicari juga panjangnya. Untuk vektor U-nya sendiri, kalau kita gunakan rumus sebelumnya, itu ya sini nggak perlu kita garis ya, karena huruf tebal. Tapi kalau misalkan hurufnya tidak huruf tebal, U-nya boleh kita kasih panah di atasnya. Nah, karena dalam rumusnya tadi butuh panjang V, maka kita cari dulu panjang V ya. Panjang vektor V adalah akar dari kuadrat masing-masing. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Langsung hasilnya aja ya, tulis 1. 4, 8, 9, akar 9 yaitu 3. Sehingga vektor U menjadi 1 dibagi panjang V dikali vektor V. Jadi 1/3 dari vektor V. Kalau kita masukkan koordinat vektor V-nya, 1/3 V berarti 1/3 dari 2 min 1. Sehingga vektor U adalah 2/3 min 1/3. Nah, ini kalau kita cari panjang vektor U ya, dari vektor U ini, kalau kita cari panjangnya pasti 1 ya, nilainya akar dari kuadrat masing-masing. 2/3 dikuadratkan berapa? 4/9. Kemudian 2/3 nya lagi juga 4/9. Terakhir min 1/3 nya 1/9 kuadratnya, sehingga diperoleh 9/9 yaitu 1. Jadi akar 1 1. Jadi betul ya, proses normalisasi ini memberikan vektor yang panjangnya 1. Di sini yang ditanya adalah vektor U-nya saja ya, vektor unit U yang searah dengan V. Panjangnya udah pasti 1. Kemudian ada yang disebut dengan vektor unit standar. Jadi vektor panjangnya 1 tapi standar ya. Kenapa dikatakan standar? Contohnya di R2. R2 itu koordinatnya atau nilainya ya, V1, V2 arah sumbu X sumbu Y nya itu nanti bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor unit standar. Vektor unit standar itu yang ini nih. Kalau di dimensi 2 dilambangkan dengan I untuk searah sumbu X. I itu adalah vektor searah sumbu X ya, panjangnya 1. Jadi kalau koordinat vektornya ditulis 1,0 itu I. Untuk J 0,1 karena searah sumbu Y panjangnya 1. Jadi nilai vektornya kalau I itu X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 0. Sementara kalau J X-nya yang 0, nilai Y-nya 1. Udah pasti panjangnya 1 ya, kuadrat dari masing-masing nilai yang ada. Nah, untuk setiap vektor V di R2 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I dan J. Coba diperhatikan, V1, V2 bisa kita tulis sebagai V1 dikali 1,0, betul ya?
V1 kali satunya V1, V1 kali 0, 0 gitu. Kemudian ditambah dengan V2 kali 0,1. Sehingga ya betul ya, kalau ditambah-tambahin ini nilainya sama saja dengan V1 V2. Lalu 1,0 kita tulis sebagai I, J-nya adalah 0,1. Sehingga V1, V2 bisa dinyatakan sebagai V1I tambah V2J. Jadi V1 ini sebagai komponen vektor di sumbu X, V2 di sumbu Y. Nah, untuk bidang dimensi 3 ya, untuk dimensi 3 ya, bukan, kalau dimensi 2 namanya bidang, ini ruang ya, dimensi 3 atau di R3. Kita juga punya vektor unit standar, vektor unit yang panjangnya 1. Di arah sumbu X namanya juga I, arah sumbu Y namanya J, panjangnya 1. Arah sumbu Z ya, namanya kita kasih K vektornya. Untuk koordinat masing-masing seperti yang tertulis 100, 010, 001. Sehingga untuk sembarang V1, V2, V3 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari IJK ya. V1I tambah V2J tambah V3K. Jadi kadang-kadang dalam penulisan vektor kita juga bisa menuliskan dalam bentuk IJK ini untuk R3. Untuk di Rn juga ada vektor unit standarnya. Kita kasih lambang ya. Kalau tadi IJK, sekarang kita pakai E1. E1 itu nilai satunya di komponen pertama ya. Komponen pertama. Untuk E2 nilai satunya di komponen kedua. Nanti untuk begitu seterusnya ya. Sampai En komponen yang nilai 1 di yang terakhir. Sehingga V1, V2 sampai Vn untuk V di Rn bisa juga dinyatakan sebagai kombinasi linear dari E1 sampai En, yaitu V1 E1 tambah V2 E2 sampai tambah Vn En. Nah, itu untuk vektor unit standar di Rn. Nah, berarti kita bisa nyatakan untuk misalkan vektornya 2 min 3, 4 bisa juga dinyatakan sebagai 2i kurang 3j tambah 4k. Sementara kalau misalkan di R4 ini, elemen R4 ya, kita pakai lambang E1, E2 sampai E4 saja untuk vektor standarnya, vektor unit standar. Jadi dinyatakan sebagai 7 E1 tambah 3 E2 min E3 tambah 5 E4. Jadi udah tahu ya, S1 nya bernilai 1, 0, 0, 0 karena di R4. Kalau untuk E2 yang bernilai 1 adalah komponen keduanya. Yang seterusnya ya sampai E4. Nah, selanjutnya kita akan bahas jarak di Rn. Misalkan kita punya dua vektor. Yang pertama adalah vektor U. Vektor U kita punya komponennya U1, U2 sampai UN. Kemudian V1, V2 ya sampai Vn. Maka jarak ya, jarak dua vektor ya, jarak vektor U dan V kita lambangkan sebagai D U, V itu sama dengan panjang dari vektor U dikurangi vektor V. Jadi komponen vektornya kita kurang, lalu kita cari jaraknya. Nah, ini udah pasti. Kalau untuk
U kurang V ya, seperti kita udah pelajari dalam operasi pada vektor. U kurang V berarti U1 kurang V1, U2 kurang V2, sampai UN kurang VN ya nilainya. Sehingga kalau untuk panjangnya akan menjadi akar dari untuk komponen pertama U1 kurang V1. Nah, ini dikuadratkan. Tambah nanti juga U2 kurang V2. Kuadratkan, ditambah seterusnya ya. Nah, ini tidak cukup tempatnya kanan, sampai ditambah UN kurang VN kuadrat. Ini masih dalam tanda akar yang sama. Nah, itu dikatakan jarak dua vektor. Jarak dua vektor adalah panjang atau norm dari selisih dua vektor tersebut. Nah, kalau misalkan kita contohnya punya U di R4 1, 3, min 2, 7, kemudian punya V 0, 7, 2, 2. Kemudian kita akan cari jarak antara U dan V. Jarak UV adalah akar dari selisihnya ya. Kita kurangi 1 kurang 0, 1 kuadrat. 3 kurang 7. Kalau ditulis, dia nggak perlu kita tulis ya di sini. 3 kurang 7 min 4 kuadrat. Min 4 ya. Min 2 kurangi 2. Min 4 lagi kuadrat. 7 kurangi 2, 5 kuadrat. Nah, ini nilainya 1, 16, positif 16, positif 25. 32 ditambah 26, 58. Jadi nilainya akar 58. Seperti itu ya. Selanjutnya akan dibahas tentang hasil kali titik atau dot product. Misalkan kita punya dua vektor ya, U dan V yang bertemu titik pangkalnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa antara dua vektor ini punya sudut, kita namakan sudutnya theta. Kemungkinan sudut antara dua vektor itu bisa sudutnya adalah lancip ya, ini yang gambar pertama lancip, atau lebih dari 90, U dan V nya. Bisa juga sudutnya membentuk garis lurus atau 180. Oke, jadi 3 kemungkinannya ya. Jadi sudutnya bisa lancip, sudut tumpul, atau sudut lurus. Ya, kita kasih nama tadi sudutnya theta. Bagaimana kalau lebih dari 180 ya? Misalkan seperti ini. Ini sudut U-nya, lalu si V-nya ke sini. Jadi kalau lebih dari 180, yang diambil sudutnya adalah yang terkecil. Jadi kembali lagi sudutnya berarti kemungkinannya lancip atau tumpul ya. Jadi sudut theta di sini nilainya akan berada di antara 0 dan pi atau 180 kalau dalam derajat ya. Dari 0 sampai 180 derajat atau dari 0 sampai pi. Itu untuk radian sudutnya. Jadi 3 kemungkinan saja untuk sudut antara dua vektor. Di sini kita gambarkan di R2.
Selanjutnya, sudut dua vektor ini kita pakai dalam pendefinisian hasil kali titik ya. Hasil kali titik atau disebut juga dengan dot product. Ini dinamakan juga dengan hasil kali titik, hasil kali dalam Euclid ya, Euclidean inner product. Di hasil kali dalam nanti ada pembahasan tersendiri babnya untuk hasil kali dalam. Jadi hasil kali titik antara vektor U dan V kita lambangkan dengan U titik ya V. Jadi ada titiknya ya. Misalkan kalau kita ngali biasa ya dikali tanpa ada lambang kalinya, tapi di sini kita tuliskan titiknya, dibaca U titik V. Nilainya sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali dengan cos sudut antara keduanya. Nah, bagaimana kalau vektornya salah satu vektornya 0 gitu. Misalnya ini udah ada U. Vektor V-nya 0. Iya. Kalau begitu di sini kita definisikan ya. Untuk salah satu atau kedua-duanya 0. Jika U adalah vektor 0 atau V vektor 0, U titik V-nya didefinisikan sama dengan 0. Jadi 0 yang pertama ini adalah vektor ya. Kalau di sini nilainya adalah bilangan real. Kalau diperhatikan dari definisi ini, dari definisi hasil kali titik, hasil kali titik dua vektor bernilai bilangan real. Karena ini panjang adalah bilangan real, panjang adalah bilangan real, nilai cos sudut juga bilangan real. Jadi hasil kali titik menghasilkan skalar ya, bukan menghasilkan vektor. Kemudian rumus ini juga bisa kita ubah bentuknya untuk mendapatkan nilai cos theta. Jadi bisa ditulis cos theta sebagai U titik V dibagi panjang masing-masing, panjang U, panjang V. Antara panjang U dan panjang V ini adalah perkalian ya, perkalian bilangan real. Nah, dilihat dari rumus ini, nilai yang bawah kan selalu positif ya. Nilai ini udah pasti panjang itu besar atau sama 0 ya. Di sini diasumsikan panjang UV-nya tidak 0, karena kalau 0 hasil kali titiknya udah jadi 0 gitu. Ini besar sama 0 yang bawah. Jadi mungkin dari rumus yang atas saja ya. Nilai ini kan selalu positif. Nah, nilai cos dari sudut lancip ya. Sudut lancip itu dari 0 sampai 90, nilai cosnya bagaimana? Positif ya. Nilai sudut dari 0 sampai 90 untuk sin atau cos positif. Jadi bisa kita simpulkan ya, theta itu merupakan sudut lancip. Nah, jika dari rumus ini ya, kalau misalkan sudutnya lancip, ini nilainya positif, ini positif juga positif, berarti U titik V-nya positif gitu ya. Nilai U titik V positif. Karena nilai cos untuk sudut dari 0 sampai 90 itu bernilai kurang dari 90 ya, bernilai positif. Jadi kalau U titik V-nya besar dari 0, sudutnya akan menjadi tumpul. Untuk tumpul itu lebih dari 90 kurang dari 90, itu nilai cosnya adalah negatif.
Jadi di sini hubungannya kalau U titik V kurang dari 0. Kapan kalau misal tetanya adalah pi per 2 atau 90 derajat ya, apa yang terjadi kalau nilai cos dari 90 adalah 0 ya, cos 90 0, jadi dikali apapun hasilnya tetap 0, jadi diperoleh U titik V akan sama dengan 0. Jadi jika theta sama dengan 0, jika hasil kali titik sama dengan 0. Kesimpulan dari ini, hasil kali titik sama dengan 0 kalau sudutnya 90. Sudut 90 antara dua vektor. Jadi kalau vektornya 1 ya tegak lurus ya. U dengan V tegak lurus ditandai dengan hasil kali titik sama dengan 0. Kita coba ya kasih contoh tuh. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya U001, kemudian V 022, sementara sudut antara keduanya 45 derajat. Maka kita akan cari U titik V ya. U titik V panjang masing-masing. Panjang U kali panjang V dikali dengan cos sudutnya. Untuk panjang U 001 berarti kalau misalkan kita cari tersendiri ya, akar dari kuadrat masing-masing 0 0 ya, 0 ya, tinggal 1, kuadrat juga 1, jadi hasilnya akar 1. Sementara ini untuk U. Kemudian untuk V, akar dari 0 kuadrat ya 0, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 4 tambah 4 8 ya. Jadi akar 1 dan akar 8. Akar 8 ini kita bisa juga tulis akar 8. 8 itu adalah 4 kali 2, sehingga akar 4-nya 2, 2 akar 2. Sini kita tulis panjang U 1 dikali 2 akar 2, cos 45 adalah setengah akar 2 ya. Jadi untuk materi ini juga harus diingat nilai sin cos ya, terutama nilai cos sudut istimewa. Jadi kalau kita sederhanakan 2 ya, coret dengan 2-nya, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Jadi diperoleh nilai U titik V sama dengan 2. Selanjutnya U titik V ini juga bisa kalau kita turunkan ya rumusnya secara aljabar. Misalkan U adalah U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3. Untuk U titik V juga bisa diperoleh dengan mengalihkan komponen seletak. U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Untuk di R2 cukup sampai U2 tambah V2 ya. Berarti kalau untuk Rn ya, seandainya ini sampai Rn, sampai U1 sampai UN, maka U titik V juga bisa 1 V1
U2 kali V2 ditambah sampai UN VN. Nah, apa perbedaan kedua rumus yang tadi? Yang ini dengan yang pertama. Kalau ini kita menggunakan komponen vektornya jika sudah diketahui. Tapi kalau misalkan kita hanya punya panjang vektor dan sudutnya, kita bisa gunakan rumusnya. Ini contoh yang sama, betulnya kita bisa gunakan rumus yang barusan ya. Dengan komponen U kali V, U titik V ya, hasil kali titik vektor, hasil kali dari komponennya masing-masing, jadi 0 kali 0 gitu. 0 kali 0, 0, ditambah 0 kali 2 juga 0, tambah 1 kali 2. Jadi kita kalikan komponen-komponen yang seletaknya. 1 kali 2, 2, sehingga nilainya 2. Sama ya. Nah, perbedaannya tadi, kalau di sini jika kita punya komponen vektornya akan lebih mudah mencari sekali titik dengan komponen. Dan ini kalau kita punya panjang dan sudut dari dua vektor yang diketahuinya. Kemudian kita juga bisa misalkan kalau antar vektor yang sama ya, misalkan V dengan V ini, apa jadinya V titik V kalau kita gunakan komponen vektornya? Harusnya kan U1 kali V1. Kalau antara V dengan V berarti V1 kali V1 ya. V1 kali V1 tambah V2 kali V2 sampai nanti Vn kali Vn. Kalau ini kita tulis V1 kuadrat, V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Oke. Ini adalah V titik V. Kita ingat ya, kalau misalkan kedua ruas ini kita kasih tanda akar ya, kita kasih akar di antara duanya, kasih akar, ini juga kasih akar. Nah, untuk yang kanan ini sama dengan panjang V, sementara yang kiri tetap ya akar dari V titik V. Jadi diperoleh kesamaan panjang V bisa juga dilihat sebagai akar dari hasil kali titik keduanya gitu. Atau kalau ini tidak pakai akar, berarti V titik V bisa juga kita pandang sebagai ini dikuadratkan kedua ruasnya, panjang V dikuadratkan ya. Jadi nilai ini adalah panjang V dikuadratkan. Tergantung nanti kita mau menggunakan di mana ya. Dan ada beberapa sifat aljabar juga dari hasil kali titik ini. Mungkin itu bagian akhirnya ya. Kita akan rangkum saja. Ini dikatakan sebagai teorema 322. Misalkan kita punya U, V, dan W itu adalah vektor-vektor di Rn, vektor-vektor di Rn, lalu K sebagai skalar bilangan real ya. Maka kita punya beberapa sifat berikut. Untuk hasil kali titik, U titik V nilainya akan sama dengan V titik U. Dari rumusnya bisa dilihat ya, perkaliannya bisa dibalik sebetulnya karena bilangan real. Karena ketika mengali U kali V, panjang U kali panjang V, V kali U, panjang V kali panjang U, jadi sama saja ya, hasil kalinya yang dikalikan adalah panjang masing-masing. Jadi ini bisa dengan mudah dibuktikan. Untuk yang kedua, yang B, U titik K, kita punya 3 vektor K kenapa K ya,
UVW, UV plus W. Jadi di sini hasil kali titik antara U dengan hasil jumlah V dengan W. Ini nilainya akan sama dengan U titik V ditambah U titik W. Seperti distributif ya, sifat distributif perkalian penjumlahan gitu. Kemudian K kali, ini skalarnya, K kali U titik V nilainya akan sama dengan K nya dikalikan ke U, KU dikali titik dengan V. Kemudian yang terakhir, yang D, nilai hasil kali titik V dengan V itu besar sama 0 ya. Kalau dilihat dari yang sebelumnya, V titik V ini nilainya kan panjang V dikuadratkan, panjang vektor udah positif dikuadratkan ya, jelas positif, nilainya besar sama 0. Dan kapan nilainya 0? V titik V itu nilainya 0 jika dan hanya jika V nya adalah vektor 0. Tanda panah bolak-balik ini dibaca jika dan hanya jika ya. Itu adalah sifat aljabar dari 3 vektor di Rn untuk hasil kali titik. Ini bisa dibuktikan sebetulnya dengan mudah, cukup dengan menuliskan komponen-komponennya, tapi di sini tidak akan kita buktikan. Kemudian kita juga punya teorema 3, 2, 3 masih untuk vektor di Rn ya. Misalkan U, V, W ini adalah vektor-vektor di Rn. Lalu K skalar. Nah, ini kalau kita punya vektor 0 dikali titik dengan vektor V sembarang, vektor 0 ya, udah jelas karena ini bisa dibalik tadi V kali 0, nilainya akan jadi 0. Jadi dibedakan 0 yang pertama ini harusnya ditobelin ya, adalah vektor 0. Dan ini hasil kali titik jelas bilangan real 0 ya. Kemudian yang B, untuk vektor U ditambah vektor V dikali titik dengan vektor W, ini mirip dengan yang sebelumnya, cuman positif tambahnya di kiri, sama dengan U titik W ditambah V titik W. Lanjut, U hasil kali titik dengan V dikurangi W mirip dengan distributif juga, U titik V dikurangi U titik W. Yang D, ini bisa dibagi ke U kurang V titik W, jadi kiri kanan distributifnya ya, U titik W kurang V titik W. Dan terakhir sifatnya yang E, K kali U titik V sama dengan U titik K kali V. Sebenarnya mirip dengan 322 tadi, sifat yang terakhirnya. Kalau sebelumnya kan KU yang dikali titik dengan V. Jadi K-nya juga bisa ke V. Nah, itu sifat aljabarnya ya dari hasil kali titik. Bisa nanti dicoba beberapa latihan di 3.2. Banyak sekali vektor-vektornya, mulai dari mencari vektor yang searah, juga yang berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, apa bedanya searah dengan berlawanan arah? Kalau berlawanan arah, nanti nilai vektornya akan menjadi negatif dari vektor yang diketahui.